11 part 5. Guys, jadi setelah kita melalui banyak error itu, alhamdulillah akhirnya kita bisa lanjut ke part selanjutnya. Semoga di part ini gak ada error ya guys, amin. Oke, jadi sekarang kan setelah kita kemarin itu buat delete ya, nah sekarang kita mau ini. Nah, kita mau bisa di ekspor ke Excel ini. Caranya kalian bisa buka di sini namanya Laravel Excel. Laravel Excel kita buka. Seperti biasa kita harus tunggu karena jaringannya yang nggak bagus di sini. Aduh, coba kita ganti aja, kita tethering aja deh. Karena kalau gini nunggunya lama. Kita ganti aja wifi-nya. Balik lagi ke sini. Oh, ini udah. Nih kita pencet nih. Nah, Laravel Excel. Kita pencet nih documentation. Oke. Nah, ini kita apa namanya masukin itu lewat ini. Lewat apa namanya? Terminal. Nih. Composer require ini. Kita copy. Habis itu kita ke terminal. Oke. Kita paste di sini, kita enter. Ini biasanya dia ada errornya gitu, guys. Cuma nanti insya Allah bisa kita. Nah, ini dia ada installation failed ya. Cuman nggak apa-apa, kita copy ulang. Terus nih, bisa kita copy aja nih ya sebelah sini. Nih. Sampai zip aja ini, sampai zip sini. Nih, ignore platform. Nih, kita kontrol C. Nah, bisa kita sini deh. Nih. Nah, kita enter. Oke, kita tunggu. Ini sesuai dengan jaringan masing-masing ya guys.
Nah ini udah ya guys, dia udah udah berhasil. Nah sekarang kita lanjut untuk ekspornya. Ekspor nih. Yang 5 menit aja dulu. Nah ini kita copy nih, kita copy. Kita copy, habis kita paste di terminal. PHP Artisan make export. Nah, kita enter. Oke. Create successfully. Nah, terus kalau kita lihat nih, nah dia di sini mana sini? Dia otomatis udah ketambahkan di sini users export kan. Nih di sini. Sekarang itu from view, coba bentar. Ini bisa kita hapus aja dulu. Nah terus itu kita ke sini. Nah ini kan kita mau pakainya view kan, otomatis kita harus import ini nih, illuminate yang dua ini nih, from view sama view. Jadi kita bisa copy aja. Ctrl C. Nah ini bisa kita copy di bawah sini. Nah oke. Habis itu kita copy ini sampai ini satu kelas ini kita copy. Terus kita paste di sini nih, di antara kolom perawal ini. Wait. From collection. Bentar. Class invoice export. Oh. Oke, berarti benar. Nah, ini kita copy di sini. Ctrl V. Nah, terus ini kita ganti. Jadi bukan invoice ini. Kita ganti jadi user export. Ini from view. Ini view. Oke. Nah terus untuk ini kita hapus aja nih invoice. Dari sini. Nah. Oke. Terus abis itu kita tambahin di sini data arraynya. Sini kita tambahin variable data. Terus array variable data. Nah, terus di sini kita masukin untuk user. Terus
get koma, itu koma, jangan lupa. Nah terus ini exportnya, ini kita import class. The class is not found. Apa udah ya? Ini view from view. User, ya Allah kok export sih. Usernya guys yang di, nah import class yang mana ya? Eliminate foundation out user. Yang ini nih, app models user. Oke. Nah ini yang ini kita hapus aja ini. Nah jadi 3 aja. Terus abis itu kita ke bagian user controller, mana nih? Sini. Terus kita mau ambil sesuatu dari sini. Yang atas untuk function index. Nah ini kita mau ambil ini nih, dari order by sampai sini. Ada komanya. Oke, kita copy. So kita ke bawah nih, yang kita, nah kita buat public function baru di sini. Oh enggak, ya apaan sih? Kita ke ini user export PHP. Nah ini kita ganti nih di sini. Tag gini. Nah, 2 kali. Nah, oke jadi ini kita spasi. Nih user, terus order by jabatan. Oke, terus ini kita ganti yang ini jadi admin, terus user, so Excel. Nanti kita buat file Excel, admin user Excel. Udah. Untuk user export ini udah selesai. Sekarang kita lanjut. Bentar. Kita ke resource, do view, admin, user. Nah di user ini, di sini kita buat file baru. Kita buat file baru. Namanya itu adalah excel.blade.php. excel.blade.php. Oke, enter. Habis itu coba kita balik lagi ke sini. Nah ini kita copy yang ini. Kita copy, Ctrl C. Oke, terus kita paste di sini. Tag. Nah terus ini kita hapus aja. Oke. Terus kita ke mana nih, root, terus kita ke PHP. Nah sini kita tambahin ya rootnya.
kita copy dari user create nih, Ctrl C, itu kita paste di sini di bawah user destroy ya. Ini kita ganti jadi Excel, sini kita ganti jadi Excel juga. Ini user Excel. Terus kalau udah, ini kita buat function baru. Kita buat function baru. Nah, nih dari sini. Nah, kita buat di bawah sini. Berarti public function Excel. Nah, habis itu kita balik lagi ke sini, kita ke bawah. Nah, ini kita copy nih, kita copy, Ctrl C. Nah, ini kita paste di sini, oke. Terus habis itu kalau udah, ini kita import yang frigate. Terus ini juga, ini kita ganti dulu nih jadi user export. Nah, kita import juga, import class. The class is not found. User. Kenapa ini nggak mau? User export. Kenapa ini nggak mau? Coba kalau misalnya kita pakai S. Nah, baru mau. Kenapa ya? Ya, kita harus ingat-ingat ya, kalau kita di sini pakainya as users export. Nah, terus sekarang coba kita buka. Kita refresh. Nah, coba kita pencet nih Excel. Nah, belum bisa ya, soalnya kita kan belum kasih linknya. Nah, coba kita balik lagi. Oh, udah ya. Kita ke bagian bukan. Mana ya? Ini nggak sih? Berarti kalau PDF itu tempatnya ada di Excel. PDF itu ada di, coba di PDF. Ini nih, index. Coba. Nah, ini ada Excel sama PDF kan. Terus untuk yang si Excelnya ini kita ganti
root, habis itu user Excel, nah coba ya. Bentar, kalau nggak bisa berarti harus pakai, coba kita pencet. Oh tuh kan, benar berarti tadi. Coba kalau misalnya aku pakai S, coba users, coba. Root use, tuh kan berarti di root tadi, benar. Web. Nah coba kita loh, nggak mau export users, export not found. Ini kenapa nggak mau? Kelas di app export di app tuh di mana ya, Bes? Oh, kayak di sini deh. Di sini ngapain kita buka ini? Coba. Coba kita ke WPHP lagi, coba. Kita ke WPHP, habis itu ini kan user, habisnya Excel kan. Sini Excel. Ini kita pakai, coba deh, jangan langsung pakai. Coba. Terus habis itu kita lihat di functionnya user control. Nih paling bawah. Nah ini tadi kita function Excel. Tapi kenapa the class is not found? Maksudnya kita bisa import kalau dia tuh pakainya S loh. Padahal tadi di sini kita nggak ada yang pakai S lah. User. Coba bentar kita lihat
hmm, ada user Excel. Ini udah Excel, sini user Excel. Oke. User controller. Nah, kayak ini deh. Bentar. Kita belum ganti ini. Tetap nggak mau sih. The class is not found. Aneh. Atau kita ke mana indeks ini, masih indeks ini. Enggak, bukan users create. Ya tadi users create itu. Ini user export. User Excel. Boleh kasih S juga deh. Users Excel. Berarti di functionnya juga users. Tuh dia biasanya kalau kita pakai S doang emang aneh. Users export. Coba kita reload lagi. Nah, masih. Salah di sini. Kenapa coba? User. Oke guys, jadi kenapa tadi itu error? Jadi karena itu ada kesalahan kecil di penamaan penamaan file. Jadi tadi kan aku mau tulisnya itu kan user export kan, tapi pas kita import itu katanya filenya itu not found. Nah terus ternyata pas kita lihat di sini, ternyata tadi aku ngasih nama filenya itu user export. Nih di sini nih users export. Makanya pas dia mau diimport dia not found. Terus tadi errornya juga not found kan. Nah jadi setelah aku ganti ini jadi user export, terus aku import, sekarang dia udah bisa nih user export. Terus sekarang coba kita pencet. Nah dia udah ke download. Oke. Nah terus karena udah ke download, coba kita pencet, kita buka nih.
dia baru kayak gini doang ya, tapi dia apa namanya belum masuk buat datanya. Nah sekarang kita ke Excel. Mana ada nih Excel? Nah ini. Nah terus di sini kita mana sih? Nah ini kita tambah ini. Alt Shift dan satu lagi. Kan kita itu ada nama, pakai nama, email. Enggak, ada nomor dulu, nomor. Terus nama, terus email. Terus ada jabatan sama status kan. Status. Nah, terus habis itu sini kita pakai for each, perulangan. Dan variabel user, terus s variabel item. Nah, di sini kita buka tr, td. Nah, ini buat yang nomor kita pakai loop. Iteration, ya benar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, oke. Nah ini variabel item, nama, terus ini variabel item semua nih. Bentar, biar cepet. Variabel item, terus tinggal ganti, kan dia email ya, email, terus ini tadi jabatan. Terus kan kalau status, kalau di database PHP My Admin kan tadi is tugas ya. Oke. Apa nih jabatan? Nama, email, jabatan, is tugas. Nah di sini kita pakai ini, pakai apa namanya? Pakai if else. Nggak pakai ini. Nah, jadi if system is, jadi kalau misalkan variable item is tugas false. Ntar kita tulis dulu ya, baru nanti aku jelasin. Terus ini else
Jadi di sini kalau misalkan si tugas atau statusnya itu dia apa namanya false, berarti nanti dia munculnya belum ditugaskan. Jadi kalau misalkan dia kebalikan ya, kalau misalnya true dia nggak memenuhi ini, berarti dia tulisannya bakal sudah ditugaskan. Terus coba di user export. Nah ini kita belum nambahin variable data. Terus kita coba download lagi, kita download lagi. Nah apa lagi nih, syntax error. Apalagi ini? Kenapa error? Ini tadi yang salah katanya. Coba ya. Bentar. Item 1 2 3 4. 1 2 3 4 bener buat status kok. If nih, if abis itu variabel item, abis itu tanda panah is underscore tugas, abis itu false tuh. Terus kita pakai td di sini. Kita pakai td di sini belum ditugaskan. Habis itu kita pakai else di sini. Oh kayaknya nggak kebaca deh gara-gara tadi aku kayak gini. Enggak sih. Nah kalau nggak memenuhi sudah ditugaskan. Coba balik dulu. Masih. Kenapa? Unexpected end of file. Kan if else. Apa salahnya else? Hah? Oh, pantes banget. Dia pakai if tapi kita belum pakai end if, pantes. Sini juga nih, ini kita pakai add for each tapi kita belum tambahin end for each-nya. Nah, coba kita lihat-lihatin dulu nih. Buat variable for each ini nih di sini udah kan end for each. Habis itu ini if, terus ini else, terus ini penutupnya nih and if. Oke. Kita download. Nah, oke. Coba kita buka. Nah, oke. Dia udah masuk ya. Dia sesuai sama yang ada di database. Nih. Nah, ini dia udah sesuai. Udah. Oke. Tinggal kita rapiin. Kita ke user controller. Bentar
kita ke function si Excel mana tadi. Kita belum buat ya, jadi nah ini kita tambahin di sini variabel file name now. Jadi waktu sekarang maksudnya format nah ada day, habis itu month, habis itu year harus gini ya. Habis itu underscore buat timenya, ada hour, terus minute tuh sama second s. Terus coba ya, kita reload. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba jadi return? Loh, ya Allah, ini apa lagi? Tadi kan udah bisa. Astagfirullahaladzim. Mana lagi nih? Return Excel, gimana ini? User controller. Walah. Maaf guys, ini belum kasih titik koma. Nah, maaf. Udah. Coba kita download lagi di sini. Oke. Kita buka. Belum masuk ya? Coba adakah yang salah? Coba. File name now. Habis itu formatnya itu belum kita panggil. Bentar. Ini kan day, month, year, underscore, hour. Ini titik aja. Ini kita kasih titik aja ya. DMY underscore HIS. Terus return Excel. Oke, ini export. Data user underscore nih variable file name titik lagi tuk data user titik file name titik. Nah, ini kita hapus saja ini. Nah, titik xlx. Oke, coba kita reload. Kita download lagi. Nah, coba kita buka. Nah, ini tuh berubahnya itu di sini ya nih, namanya nih kan dia ada gini sih ya, hilang ya udah nih, pokoknya intinya gini nih, lihat nih tuh, dia ada tanggalnya terus sama waktunya. Oke. Terus abis itu
Excel blade-nya. Nah ini kan tadi masih jelek banget ya kalau misalnya kita lihat nih. Mana nih? Nih ini kita harus rapiin, harus dilebar-lebarin kalau emang kita mau ngelihatnya rapi gitu. Nah kita bisa setting ini biar dia tuh otomatis ke tengah dan lebar kolomnya. Nah sini tinggal kita tambahin di sini. Langsung aja semuanya. Karena kita mau semuanya kan yang kelihatan bagus. Hey. Oke. Sini kita tambahin width ya berarti ya. Nah, width terus apa ya 20. Terus kita kasih align center juga, align center biar dia ke tengah. Align center. Ini kenapa merah? Apa emang warna merah kali ya? Ini bener kok align. Coba. Dari load. Terus kita download lagi. Nah, kita buka. Nah, ya kan? Dia udah udah 20. Habis itu ini kalau kalian mau tambahin lagi jadi 30 juga bisa aja, dia bakal makin lebar. Terus tapi belum ke tengah. Kenapa? Coba. Udah bener kok align. Apa yang salah? Aneh. Nah, habis 20 ini kita kasih align. Apa L-nya? Masa L-nya 2 sih? Enggak. Coba. Emang L itu 2 ya? Coba. Enggak kan ya? Oh, astagfirullahaladzim. Ini udah ke tengah, lihat loh. Ini nama, email, jabatan satu sudah ke tengah dia. Oke. Itu benar-benar. Ya berarti emang mode dari VS Code merah. Nah terus kita kasih juga buat kita kasih buat si nomor banyak banget, buat nomor sama jabatan. Buat nomor sama jabatan ini kita kasih di sini. ALT sama jabatan copy aja dulu di sini. Ctrl C terus nomor sama jabatan. Nah udah. Terus abis itu biar sekalian aja deh, biar download tuh banyak banget nih tuh.
Nih abis itu kita tambahin title, kita tambahin judul di atasnya, di bawah tab ini. Nah ini kita kasih PR, kasih TH. Nah di sini saja data user. Sini TH-nya kita kasih call span berapa ya, 5. So biar ke tengah kita kasih align center juga. Nah coba kita balik ke sini, kita download, kita buka lagi. Mana? Nah ini udah ada judulnya nih, ini kan udah ke call span kan, sudah data user. So si nomor sama jabatannya udah ke tengah. Oke. Terus lanjut nah ini kita bikin dulu ya, down. Ini mana sih? Nah yang ini kan data user aku maunya. Cetak. Nah terus udah kita pergi ke user controller, terus ini kita copy nih, Ctrl C, tambah ke sini, ini ya, nah yaitu betul. Nah user export, nah di sini, nah di sini kita tambahin lah date. Now tinggal copy paste aja, kita udah habis. Bentar. Date, habis itu now, format. Oke. Nah ini kan berarti kita kan ini ya dari variable data kan. Nah coba sekarang kita ke bagian ini sini lagi. Nah sini kita kasih variable date. Coba kita reload, kita download lagi. Nah dan ini kan kecetak tuh apa namanya, tanggalnya sama jamnya. Terus nah sini coba kita tambahin deh. Nah coba kita bedain, kan ini kan digabungin kan buat hari sama ininya. Nah coba sekarang kita pisahin, jadi ini cuma DMY aja. Nah ini kita ganti jadi tanggal, terus ini
jam. Oke, ini kan DMY, berarti ini bukan DMY. Tadi yang hours, terus minute sama second. Ini DMY, ini HIS. Oke. Nah, terus ini kan tanggal sama jam. Coba kita ke bagian ini lagi, ke sini. Nah, ini kita bisa tulis nih tanggal, abis itu ini variabel tanggal. Terus itu di sini jam. Variabel jam. Coba kita download lagi, kita buka. Nah ini nggak usah dicetak, tanggal, jam. Terus habis itu sebenarnya kita edit lagi di sini. Jadinya bentar, kita Ctrl X aja. Ini nggak usah ada cetak-cetaknya kan aku bilang. Oke. Terus ini kita Alt Shift down. Nah di sini kita ganti nih yang dari aku. Nah kita hapus deh. Jadi di sini tanggal, terus di sini jam. Terus coba kita lihat, kita refresh, terus kita download lagi. Oke. Nah udah berubah ya, tanggal sama jamnya udah kepisah. Nah terus sekarang buat ini nih, kita kasih line center aja. Ke bagian nih, line center udah kita copy aja. Kita copy terus kita paste di sini. Tag. Sini juga tag. Terus tadi kayaknya si email juga deh belum kita kasih. Si email. Kasih nama sama emailnya enggak kasih semuanya. Biar bagus. Udah coba. Udah. Itu belum ya? Coba. Tadi belum kita reload soalnya. Nah. Oke, berarti ini udah ke tengah semua ya. Udah line center semuanya. Terus tadi ini pakai call span. Terus apa lagi tadi? Width. Nah ini width itu kan lebar kan. Nah ini kalau misalnya email, kalau misalnya kurang lebar kalian tambahin aja jadi misal 25 gitu. Oke, jadi untuk ekspor Excelnya udah selesai.
Oke guys, setelah kita buat file Excelnya, export to apa Excel. Nah sekarang kita mau buat file PDF-nya. Nah ini kita buat file PDF-nya. Nah jadi di sini kalian bisa search nama itu Laravel PDF. Nah kalian bisa pencet yang ini Laravel DOM PDF. Habis itu kalian terus ke bawah aja sampai wow. Nih. Ini kalian copy. Terus kalian jalanin di terminal. Kita tunggu, ini bisa nanti ada error-errornya, cuman nggak apa, nanti kita benerin. Nah tidak ada errornya ya, nggak apa-apa, kita paste lagi di sini. Terus di sini ada ini dari sini ke zip. Nah ini kita copy, nggak usah pakai tanda kutipnya ya, Ctrl C. Kita spasi, enter. Kita tinggal tunggu loading. Cepat lamanya ini tergantung sama internet kalian ya. Nah ini connection was reset.
Kayaknya emang karena koneksinya sih lama koneksinya. Biasanya nggak ada kuning-kuningnya gitu sih. Nah, oke. Ini dia udah berhasil ya. Nah, coba sekarang kita buka Composer JSON. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Harusnya sih udah ya. Di sini nggak sih? Composer JSON. Harusnya di sini tuh kayak ada gitu loh guys. Nih harusnya sini. Nah nih, dia ada ini. Barif DH Laravel DOM PDF. Oke. Berarti kayak gini tuh artinya berarti dia udah masuk. Oke. Terus sekarang kita ke root. Oke. Nah ini kita shift alt down aja. Nah ini kita ganti jadi PDF. PDF habis itu juga kita ganti jadi PDF. Ini kita ganti jadi user PDF. User PDF. Oke. Terus kita ke user controller. Jadi kita buat public function baru. Public PDF. Nah, ini kita copy aja dari sini. Kita paste. Terus habis itu kita ke sini lagi. Coba. Nah ini nih, kita copy ini nih. Kita copy. Oke. Terus kita paste di bawah sini. Nah. Oke. Terus ini PDF ini kita import class yang ini, yang DOM PDF. Oke. The class is imported. Nah nih udah diimport ya. Terus abis itu coba bentar. Terus oke. Data user. Nah ini kita copy aja nih. Ini kita ganti nih, kita copy yang dari sini nih. Copy, Ctrl C. Nah kita paste di sini. Nah udah. Terus ini kita ganti, ini bukan XLSX tapi PDF. Load view PDF invoice. Terus
Terus kalau udah bagian function nih di sini, sini kita nambahin variable data array user get koma. Oke, terus ini jangan lupa kasih koma. Nah, variable data array user get. Oke, terus abis itu bentar. Nah, ini kita ganti nih. Admin user PDF. Oke, nah sekarang kita buat nih filenya. Admin user, jadi PDF dibungkus sama user dibungkus sama admin kan. Oke. Terus berarti sekarang kita buat view admin user. Nah ini kita copy aja dari si Excel ini. Excel kita Ctrl C. Nah, ini copy. Nah, di sini kita rename. Dan rename jadi pdf.blade. pdf.blade.php. Oke, bentar. Nah, terus kita ke index dulu ke sini. Nah, ini kita copy nih. Ini kita copy. So kita kasih di PDF juga. Yang ini apaan sih? Sama aja sih. Ntar diganti juga. Ini kan Excel nih. Kita copy di file PDF juga. Berarti nih di sini. Nah, ini kita ganti jadi user PDF. Terus kita balik lagi ke user controller. Nah, ini kita tambahin nih di function PDF. Nah, kan baru ada user kan, kita tambahin deh tanggal kayak Excel. Kita copy aja sih apa. DMY. Now terus format sebentar ya sebentar ya. Format salah taruhnya harusnya di dalam sini. Format sini kan ada day, terus month sama year. Sama dengan sih year. Okay. Day, month sama year. Koma, bisa di sini ada Nah, sini ada jam. Now
juga now. Format ada hours, habis itu menit sama second. Aku juga nggak tahu sih kenapa menit kenapa menit nggak menit tapi dia hour is koma. Dah, coba kita balik ke sini, kita reload. Ya Allah, ini kenapa lagi Anda belum login? Kita masuk yang Rizka deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus kita ke data user. Terus kita sini PDF. Nah, coba kita buka. Jadi dia kebuka 2 kali. Nah, ini dia tampilan kayak gini ya, masih berantakan, masih jelek lah pokoknya intinya kan, tapi intinya dia udah bisa ke download. Nah, tapi kan ini kan dia langsung ke download gitu kan. Nah, coba kita ubah nih, coba kita ke user controller. Mana sih VS Code? Nah, ini kita ke user controller lagi, habis itu nah ini coba jangan pakai download nih, pakainya stream. Nah, coba kita balik lagi, kita reload, so, kita pencet dulu. Nah, jadi stream itu fungsinya pas kita pencet itu dia muncul dulu, nggak langsung ke download. Jadi mungkin buat orang yang kayak kepencet gitu, kepencet gitu, nah tapi dia nggak langsung ke download gitu. Kalau misalnya kalian mencet download, ya kalian mencet download gitu. Nah, cuma ya itu stream itu fungsinya, jadi kita bisa dicek dulu kira-kira ini PDF isinya kayak gimana gitu, baru di download gitu deh. Oke. Nah, terus tapi coba stream itu di tab yang lain. Coba kita ke index resource. Nah, kita ke index, coba habis itu kita ke bagian PDF. Nah, ini PDF. Nah, coba di sini kita tambahin target blank. Target. Nah, coba kita refresh. Coba kita pencet PDF. Nah, jadi dia ke stream, tapi dia ke tab baru gitu. Jadi dia ke kebuka di tab baru gitu. Kalau tadi kan dia emang kebuka dulu, nggak langsung ke download, cuma dia di tab yang sama kan dari apa yang kita buka. Cuma setelah kita tambahin target blank itu, jadi dia kebuka di tab yang lain itu deh. Oke. Nah, sekarang kita rapiin, kan tadi masih berantakan banget ya nih, masih berantakan banget kan. Oke, nah sekarang kita benerin. Oke, kita ke PDF nya, PDF Blade PHP. Nah, kita hapus aja nih yang kita ganti jadi lebih bagus.
sini gimana sih penutupnya ini ya. Oke. Terus abis itu coba kita ke tadi Laravel PDF lagi. Masih ini. Kita ke bagian PDF. Ini enggak sih? Bentar. Oh. Coba. Nah ini aku mau liatin sekali lagi. Nah ini kalau misalnya kita lihat, nah ini kan dia mana sih paper size, dia kan ukurannya A4 ya, tuh kan dia ukurannya A4, kok A4 ya, A4, terus dia itu apa, potret, dia potret. Nah coba kalau misalnya kita mau ubah dia jadi landscape, ini potret kan, tuh potret. Nah coba kita mau ubah dia jadi landscape. Nah berarti ini ada set paper, kita copy sampai sini, kita copy. Habis itu kita paste di sini, di sini nih kayaknya ya sih. Kita sini dulu, bentar. Jadi dia set paper. Nah coba ya, coba ini bisa langsung kita download di sini sih. Nah udah ya, dia udah jadi landscape. Katanya kan potret kan, ini potret, terus sekarang udah landscape, tapi ini masih berantakan banget ya. Kita baru ubah ukuran atau layout bukan layout, jenis papernya. Oke. Nah terus sekarang kita mau rapiin. Ini kita beneran rapiin nih PDF-nya pastinya. Nah sini aku mau tambahin judul. Nah di atas ini nih kita tambahin S1. Apa judulnya? Data user. Sini kita kasih style. Oh nggak usah, langsung aja kita pakai align. Center. Kita tinggal copy aja sih. Udah nggak apa. Kita pakai align center. Terus Alt Shift down aja deh. Aku mau buat tanggal sama jam. Oke. Ini kita hapus. Terus kan tadi kita udah buat variabelnya ya. Jadi ini di sini kita tinggal ini aja. Nah, di tengah-tengah sini ada variabel tanggal. Di sini pukul ini ada variabel jam. Nah ini kita jangan H1 deh, pakai H3 aja. 3, ini juga H3. Oke. Data user, habis itu tanggal.
tanggal ya, kita pakai titik dulu deh. Oke, tanggal, terus variable tanggal, pukul, variable jam. Nah, coba kita reload. Nah, dia udah ada data user, abis itu tanggal dan pukul. Tadi kita pakai H1, terus ini kita pakai H3. Nah, terus sekarang kita edit lagi. Oke, ini kita kasih HR aja biar dia kepisah. Terus kita tambahin table. Oh enggak, kan table ada di sini, kan sih? Bentar. Nah, ini tabelnya kita kasih width 100%. Terus kita kasih border 1 px aja, pixel. Terus kita kasih stylenya border collapse. Coba kita reload lagi. Nah, oke, itu udah bagus ya. Ini HR itu dia si garisnya ini. Habis itu kita pakai border kan tadi 1px. Terus kita pakai apa namanya? Kita pakai border collapse. Nah, oke. Untuk PDF-nya kita udah selesai. Jadi Excel bisa kita bisa ekspor ke Excel, dan kita bisa ekspor ke kita bisa ekspor ke PDF. Itu deh. Oke guys, sekian dari video ini. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.